Welcome to Olia Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, back again with us di acara You Talks. Nah, sebelum kita ke inti, kita mau perkenalan dulu nih. Aku Vega, aku Ara, kita berdua sekretaris loh. Oke, jadi gimana Ra kabarnya? Baik sih, alhamdulillah. Kalau kamu sendiri gimana Kak? Alhamdulillah baik, dan FYI ini yang pertama kali loh aku jadi moderator di YouTube kali ini. Kayak sesuatu yang oke, cuman agak tegang, cuman oke. Santai aja ya, santai Iya, aja. nah kita mau langsung ke perkenalan narasumber kita Boleh, yang boleh. keren-keren ini enggak nih? Ini mukanya agak baru ya di sini ya. Kece-kece banget sih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kita. Boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Fatih. Saya sebagai ketua OSIS di sini. Halo semuanya, nama aku Zianka, aku biasanya dipanggil Zi dan aku wakil ketua OSIS. Kita Keren banget. mau mulai langsung nggak sih? Mulai Ke langsung pertanyaan aja. aja biar Boleh. cepat ya. Boleh. Pertanyaan satu dari aku ya. Oke, jadi pertanyaan pertama dari aku kan ini kayaknya udah rada lama ya, dari periode mulai setidaknya tuh udah rada lama. Itu tuh apa aja sih yang udah dilewatin sama kalian? Boleh dong berbagi cerita. Dari Fatih dulu boleh? Oke. Kalau mulai dari yang paling dekat dari setiap hijab itu ada yang kayak Hari Guru, yang dimana kita kan nge-surprise guru-guru, terus nyanyiin lagu guru, ngasih kado berupa kue dan minuman, dan itu dilakuin di sekolah ini yang dimana seru banget sih itu. Harah. Itu guru-guru kaget gak sih? Kayak kaget-kaget banget gak? Ya. Kaget sih harus. Kalau harusnya sih harusnya kaget loh. Soalnya dilihat dari beberapa ekspresi kayak sudah menyangka. Dan menyangka ada yang enggak. Ada yang kaget. Ada lagi selain hari guru? Dan hari guru tuh kelas meeting juga, kelas meeting yang dipegang oleh salah satu ketua sekbid olahraga yang megang kelas meeting. Itu juga seru. Kita bertanding dengan sportif di sana. Kita bertanding terus juga sambil have fun, sambil sekalian kompetitif juga. Dan yang paling besar tuh MYM sih, yang dilakukan di SMA Taulia, di mana kita ngundang orang-orang sekitar Jabodetabek agar berlomba keislaman, dan juga di ujungnya kita mengadakan webinar yang cukup besar. Misalnya kita ngundang ini juga kan, ngundang Ustadz Handi Boni sama Ustadz Syam. Iya benar. Itu rame sih, juga banyak yang ikut foto gitu kan. Tapi selain dari Jabodetabek kan yang dari Jawa Timur loh, peserta Oh iya, MOM Jatim. kemarin itu seru banget. Itu acara MM gede sih. Jadi Gede gede. sih. Itu kan salah satu acara besar kita ya, Iya. acara OSIS. Iya, benar. Kalau dari Zi ada nggak? Kalau menurut aku sih yang paling berkesan untuk aku itu pas makrab. Jadi kita tuh sampai malam ya, kita kayak bakar-bakar daging, ketawa-tawa. Terus iya ada gamesnya juga, jadi itu seru banget. Terus nggak cuma pas acara-acara doang ya, tapi pas rapat-rapat gitu. Apalagi pas mau MOM kan kita hampir setiap minggu ya rapat. Nah itu tuh jadi bisa lebih deket aja sih sama yang lain, bisa lebih kenal juga. Oke, nah ini kan kalian udah jadi OSIS nih kurang lebih 1 tahun atau mungkin punya pengalaman sebelumnya di SMP atau periode sebelumnya. Apa sih benefit yang kalian dapatkan setelah masuk OSIS gitu? Kalau aku pernah pas SMP sama kelas 10, dan kebetulan tuh jadi anggota yang jarang ngomong, jarang berkontribusi gitu kan. Biasanya biasa aja. Biasa ya? aja. Terus tiba-tiba jadi ketua OSIS ya? Tiba-tiba kelas 11 diangkat dari ketua OSIS, kayak terkejut. Bukan terbebani kan tapi. Terkejut. Kan gak ada yang tahu nih jalannya kayak Iya, gimana nggak ada kan. yang tahu kan. Kalau dari Zi, Kalau aku dulu juga pernah jadi ketua divisi gitu pas kelas 7. Tapi pas jadi waketus tetap ada kagetnya gitu sih, karena kan udah SMA lebih sibuk gitu belajarnya. Jadi ngatur waktunya juga harus Pinter lebih ya? pintar ya, terus harus lebih bertanggung jawab. Terus kita ngadepin banyak orang juga dengan banyak karakter yang berbeda-beda. Iya, Terus betul. opini yang beda-beda gitu. Jadi kadang tuh ada perselisihan gitu. Ya. wajar gak sih? Wajar gak sih? Wajar. Organisasi soalnya. Iya. Ya udah. Menurut kalian tuh punya public speaking yang bagus gak sih? Coba. gitu. Kalau dari saya sendiri, public speaking saya jauh banget dari kata bagus sebenarnya. Karena orangnya yang sulit terbuka untuk orang lain juga. Dan pas jadi ketua OSIS tuh kadang disuruh sambutan, disuruh mimpin rapat, itu kan awal-awal pasti ada rasa gemeter kayak diliatin banyak orang kan, perasaan diliatin, terus pikiran orang lain kayak kita tuh kayak bikin pengen pulang lah. Kayak tapi
di balik semua itu, di balik kegemeteran itu ada pengalaman yang besar ya Tia. Sekarang karena udah sama anggota tuh udah akrab, jadi sekarang lebih lepas sih, lebih enak. Kalau dari sih Kalau aku tuh emang orangnya berisik gitu ya, suka ngomong. Jadi dari SD tuh aku udah sering ikut lomba kayak storytelling, terus speech gitu. Jadi aku sebenarnya dibilang bagus juga, aku masih belajar. Cuma kalau untuk ya jadi MC gitu bisa lah. Waktu itu kan aku pernah jadi MC. Iya benar. Ya pas MYM. Nah sebenarnya tuh tetap nervous juga, tetap gemeter juga sih. Tapi kaget gak tiba-tiba langsung jadi MC di acara besar? Itu kan Iya. emangnya besar kan Dan acaranya? itu acaranya 3 hari ya? Iya, Iya jadi MC 3 Dua dong, dua Cuma hari. satu. Iya dan mas nervous banget sih sebenarnya. ada Tapi kenapa nggak kamu pas itu jadi kalian MC? tips gitu kayak misalnya buat tips buat orang-orang kayak gimana sih cara ngasah skill public speaking gitu Cara sama- mengatasi grogi, nervous yang kalian rasain itu gimana? Terus satu lagi pertanyaan aku pengen nanya, kan kalian ini di OSIS pasti tadi juga disebutkan kalau perselisihan itu biasa. Nah itu tuh gimana caranya kalian tuh problem solvingnya tuh biar adil gitu loh sama semuanya. Ada nggak? Kan kalian istilahnya jabatannya paling tinggi nih. Ada nggak Iya. kalian tipsnya caranya gitu? Siapa dulu nih? Boleh Fatih? Oke. Pertama tips pas public speaking dulu. Kalau pas public speaking tuh cara ngelancarinnya tuh sering-sering ngomong aja sih. Yang paling penting tuh cara ngatasin kegugupan ketika ngomong. Latihan ya, dari latihan ya. Iya. Cara ngatasinnya tuh ya dibawa santai aja, dibawa walaupun nggak bisa sebenarnya tapi mikirnya tuh kayak cuman sekali ini nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Gak apa-apa, udah pasrah, itu mah pasrah. Itu pasrah. Jangan juga pasrah ya gitu ya. Berarti tipsnya pasrah. Bisa pasrah. Tapi jangan lupa latihan. Jangan lupa Kalau latihan. ada di hari H, lepas aja. Jalur pasrah. langit sama jalur usaha yang berusaha ya Tih. Mengalir aja. Kalau dari sih ada nggak tips buat Kalau aku public sama sih, speaking? aku harus skripnya harus hafal dulu, terus kita mau ngomong apa tuh harus ngerti materinya dulu kan, karena kalau nggak ngerti juga susah mau ngomong apa. Terus kalau aku sih mikirnya kayak ya udah besok juga udah pada lupa. Iya sih, iya benar sih. Jadi ya udah hari itu aku walaupun nervous aku naik ke panggung terus ya lepas aja karena besok juga udah pada lupa. Iya betul. Terus kalau yang Kalian ngelakuinnya terbaik kok. Bahas acara kemarin. udah oke banget sih. Keren. Kalau misalnya tips problem solving tuh gimana? Kira-kira selama acara kan udah banyak nih. Banyak nggak sih masalah-masalah yang ada gitu? Gimana sih cara nyelesainnya? Dari Z dulu nggak sih kan dari ya, tadi dari Fatih dulu Wah, nih. ini. Dari sini boleh nih. Kalau menurut aku sih ya kita harus lebih open minded gitu. Bahkan ke opini-opini yang kita tuh nggak setuju banget. Kita tetap harus berusaha untuk kayak oke, walaupun oke itu opini dia, itu opini aku, dan walaupun kita nggak sejalan nih, tapi bukan berarti itu kita harus berantem gitu. Iya, Apalagi kan berorganisasi itu kan kerja bareng gitu kan. Apalagi untuk acara-acara gede. Iya benar. Jadi ya dikesampingkan dulu lah masalah personalnya gitu. Egonya diturunin. Iya, egonya diturunin. Ya, Fatih Banyak-banyak ngalah sama maafin sih. Namanya organisasi pasti ada lah kayak cekcok-cekcok, beda opini. Dan kalau menghadapinya itu kita harus satuin tujuan dulu. Karena kita kan di organisasi itu banyak juga banyak event besar kayak tadi yang Zi ngomongin. Yang nggak bisa tuh kalau kita terpecah belah, misalnya A mau ini, B mau sini, nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar satuin pendapat, kita dengerin pendapat mereka. Terus kalau emang nggak sesuai dengan kita, coba kita cari jalan tengahnya. Nah, kan kalian udah nanya-nanya nih kita nih tentang problem solving, terus masa public speaking. Aku juga mau nanya dong, buat gimana sih, sejauh mana sih OSIS udah berkontribusi sama sekolah di luar acara-acara besar gitu ya? Ada jawaban tidak? Kalau mulai dari paling deket dari sekolah aja sih, kita kan adain upacara tuh setiap 2 minggu. Dan karena yang menjadi petugas upacara itu bergilir, jadi OSIS tuh yang melatih kelas tersebut agar upacara lancar, melatih paskibra lah, melatih baris berbaris lah, apa yang ngelatih lah semuanya agar upacara berjalan dengan mulus setiap 2 minggunya. Kita tuh punya, kalian punya ini nggak sekbid kayak yang Buat khusus buat kayak melatih. bela negara itu ada nggak? Oh iya ada. Kita punya sekbid bela negara yang tugasnya kalau emang 2 minggu, kalau emang upacara dia khusus ngelatih kelas biar upacara lancar. Kalau pas kibra ada nggak pas kibra? Paskibra ada. Oh, jadi Siapa yang ngajarin? Terus kira-kira kamu tahu nggak kalau kelas kamu udah giliran kan ya yang jadi upacara? Aku udah pernah jadi petugas upacara. Jadi apa kalau boleh tahu?
Aku lupa. Udah tahun lalu ya? Udah lama. Setahu aku kelas J Soalnya digilir kan ya, terus Iya, kita juga iya, emang iya. sekolah jarang upacara gitu. Iya, kita tuh kan biasa kepotong libur Iya, atau misalnya iya, sama benar. gabung sama Setiap Senin ada acara Iya. lain, jadinya kepotong-potong. Ya udah. Siapa dong, ada nggak sih tim Paskibra? Kan kalau misalnya bela negara, dia yang ngurusin upacara kan. Kalau Paskibra tuh kalian punya nggak sih timnya? Ada. Siapa? Aduh, ya. tapi aku nggak sendiri guys. Aku sama Ya, dua nggak teman sendiri. aku, jadi biar anakmu semua murid Aulia tuh bisa PBB yang Iya. bagus. Baik dan benar. Tahu di mana? Amin, amin. Nah, kalau buat padus gimana sih kalau buat padus? Bisa nyanyiin apa? Iya, buat buat peserta petugasnya atau suaranya itu. Nah ya kalau padus tuh biasanya rame-rame ya. Terus juga pas upacara yang nyanyi tuh ya dari divisi padus, dari anggota padus. Terus nyanyi kemerdekaannya gitu-gitu, pokoknya padus deh. Pokoknya padus kita the best. Oh gitu. Kita lanjut kali ya. Tunggu sebenarnya sebelum lomba kan ada upacara terus ada MC. Itu biasanya MC-nya selain buat inti ke upacara mau ngapain apa aja sih? Kayak ada pengumuman lainnya itu dari MC atau dari guru? Kalau misalnya sehabis upacara kadang ada MC yang ngomong. MC itu ngomongin tentang misalnya yang juara-juara lomba Iya, gitu. Jadi kalau kita ngirim perwakilan lomba dan alhamdulillah juara, itu diomongin ketika upacara. Biar semua orang dan dikasih penghargaan juga waktu upacara kan. Banyak nggak sih? Banyak nggak sih? Banyak. Harus ikutin satu-satu. Oke. Kita lanjut kali ya? Kita lanjut next aja ya. Aku boleh tahu nggak sih gimana sih OSIS ini ngedukung prestasi kalian di sekolah? Kan pasti OSIS sama sekolah kan waktunya berbarengan nih. Iya. Gimana caranya kalian tuh tetap berprestasi gitu di sekolah? Ada nggak tipsnya atau gimana gitu? Kalau menurut aku sih justru OSIS tuh cukup membantu untuk kita lebih berprestasi. Karena kan OSIS tuh kayak kalau ada lomba-lomba dari sekolah lain diinfoin kan. Kita jadi tahu lebih Iya, dulu kita ya. juga tahu lebih dulu, terus kita bisa persiapan, terus kita bisa ikut lomba-lomba tuh diinfoinnya sama OSIS gitu. Berarti Iya benar kata Zi tadi. Jadi OSIS nyari info terus disambungin dengan guru yang berhubungan dan guru itu yang narik orangnya, narik muridnya. Dan kalau murid tersebut alhamdulillah menang, OSIS bakal nge-appreciate dengan membuat story, Iya, story. dan Di-post juga, di post juga. Ya, benar. Gitu. kalau Jadi Post di Instagram apa kalau boleh tahu? seragam OSIS SMA ITE Aulia dan SMA ITE Aulia. Ya, follow ya guys. Follow ya guys. nanti di sini. Karena kita semua update tentang kegiatan kita tuh di Iya. Tentang apapun yang Apapun itu. bermanfaat kita update setiap hari karena di sini ipteknya keren-keren juga Iya, ipteknya benar. kayaknya desainnya keren Mantap. terus aktif juga gitu. Lanjut nggak? Ayo lanjut. Ya mau lanjut kemana? Lanjut mana? Terus gimana sih kalau kalian kan tadi kalian udah bisa kayak ibaratnya meloloskan seseorang buat ikutin lomba terus dihubungin ke guru kan ya. Nah, tapi dari kalian sendiri gimana sih cara kalian menyeimbangkan prestasi kalian nih yang kalian udah dapetin sama organisasi? Boleh dari siapa dulu sih? Boleh? Rizzy. Kalau dari aku sih, walaupun sesibuk-sibuknya sama organisasi, jangan lupa juga kalau kita masih punya tanggung jawab di sekolah. Kita juga harus tetap bikin prestasi terus kan, biar kita juga bisa masuk kuliah yang bagus, kampus yang bagus gitu. Jadi jangan lupain tujuan kita yang itu juga sih, selain tujuan organisasi. Oke. Kalau dari Fatih? Kalau dari saya untuk mengimbangi itu karena nggak les atau yang tambah-tambahan itu, jadi pas di sekolah tuh bener-bener merhatiin, harus bener-bener merhatiin di sekolah. Dan juga kalau emang ada lomba, kalau emang sesuai dengan minat dan bakat saya, coba ikut aja, walaupun ya menang atau enggak, coba ikut aja. Biar nambah pengalaman, kalau alhamdulillah menang dapat sertifikat buat Iya. bisa masuk PTN lebih gampang gitu, nilai plus lah. Iya benar. Aku lanjut kali ya. Kamu ada mau tambahin nggak? Udah, tapi sibuk gak sih? Maksudnya kayak pengen pecah nggak sih kepala kalau organisasi nih, apalagi kemarin-kemarin kan MYM terus dan lain-lain, tiba-tiba ada tawaran lomba. Iya, Itu gimana sih tuh? Belum lagi ya acara yang lain-lainnya. Enggak, kan tadi kata Fatih dia di kelas tuh harus benar-benar merhatiin. Iya. Itu kan PR banget ya, apalagi kalau rapat di jam sekolah, di jam kelas gitu. Iya benar. Itu gimana? Pusing gak sih, pengen meledak sih? Kalau jujur aku pas itu pernah pengen meledak ya pas acara MYM kemana, tiba-tiba ada tawaran lomba biologi kayak
agak ya udah. Tapi berhasil kan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya berhasil. Cuman dari kalian gimana sudut pandang kalian? Kalau pusing sih pasti ya, soalnya kan barengan banget tuh semua, kayak masalah event lah, masalah OSIS lah, masalah belajar lah. Dan biasanya kalau emang ada event besar itu belajar sedikit dikesampingkan dulu, maksudnya bukan berarti nggak belajar ya, maksudnya kayak porsinya dikurangin dikit lah, maksudnya kayak eventnya kita atur biar eventnya berjalan lancar, prioritas ya, Prioritas ya. Ya, dan kalau emang lagi nggak ada event atau misal waktu nganggur lah, ya itu baru belajarnya lebih tingkatin lagi. Dan juga misal eventnya pas bentrok sama belajar nih, jadi pas kita udah nganggur kita ngejar materi yang ketinggalan tersebut. Gitu aja sih. Aku setuju sih sama Kak Fatih. Cuma aku mau nambahin, pas kita stres itu pas libur itu kayak lebih kerasa enak gitu, kayak akhirnya libur gitu. Jadi Bahkan cuma sehari itu kayak akhirnya iya, kayak bersyukur banget. Jadi apalagi kan aku Kayak beban hilang satu ya. iya, Yang banyak. kan aku juga les kan sampai malam. Jadi pas libur tuh bener-bener kayak ya tambah bersyukur aja sih gitu. Jadi bener-bener bersyukur banget. Bersyukur ditekan juga. Kita emang harus bersyukur. emang harus bersyukur, tapi ini bersyukurnya banget ya. Walaupun kayak cuma sehari atau pulang cepet aja tuh kayak ya ampun akhirnya. Gitu sih. Kalau misalnya kan tadi MYM udah, terus apa sih program-program unggulan OSIS sih? Selain MYM yang paling besar tuh ada ASKA. Apa tuh Aska? Apa jelas kepanjangan ASKA itu apa sih? Aulia Art and Sport kan? Aulia Sport Competition and Art kan? Competition Aulia. Itu dia soalnya loh, aku tuh ASKA gitu. Itu Aska tahun ini guys. Aulia. Nah itu dilaksanakannya kapan sih kira-kira? Boleh lah spill dikit. Sekitar Agustus lah ya. Sekitar Agustus. Itu lomba apa aja sih? Ada lomba apa aja sih? Kayak menunggu. Iya menunggu Iya. kayak ada apa aja sih? Iya spill lah dikit-dikit boleh. Kalau lombanya ya banyak sih. Ada kelombakan karena kita ada sportnya, pastilah sport kayak futsal, basket, badminton. Walaupun Ada golf gak Kak? Kamu nyewa ya? dan untuk artnya kita ada satu jaro kan ya, Iya, jaro yang sesaman. Vokal Solo, ada sport juga, ada juga e-sport, Mobile Legends, Banyak juga. banyak. Itu Ada posternya di digital art gak sih? Digital art gitu. posternya berarti dilaksanainnya online berarti. Kalau yang lainnya online apa offline? Offline sih. Apalagi yang sport-sport Iya, gitu. yang sport pasti offline lah. Masa online gimana juga ya? FIFA 2020. Ini first time ya offline? Iya first time. Iya, Soalnya kemarin kan pandemi. Iya. Jadi kira-kira bagi yang nonton nih, ini patut ditunggu atau enggak nih kira-kira? Kalau hadiahnya juga lumayan besar guys. Iya. Ya, nanti Kita spill ya di IG, jangan lupa dicek. Jangan lupa dicek. Makanya jangan lupa follow OSIS SMA IT Aulia, terus Sekolah Aulia sama SMA IT Aulia. Tadi Follow taruh ya. Nanti kalian bakal dapat update-update yang keren. Keren banget. Terus apalagi ya? Ya paling. Asca itu dikat ya tadi. Asca itu tingkatnya SMP atau SMA kalau boleh tahu? Kalau ASKA itu gabungan, jadi ada SMP, ada SMA. Tapi kalau untuk lomba beberapa dipisah, jadi lomba khusus SMP dan lomba khusus SMA. Dan ada juga sih yang digabung, kayak ML kan digabung soalnya. ML emang gamenya ya nggak perlu fisik dan perbedaan. Cuman butuh jempol ya. Cuman bisa main ya, cuman Berapa hari sih Asca itu? empat atau lima ya? Iya, lima hari. Insya Allah 5 hari guys. Jaringannya itu khusus sekolah-sekolah di sekitar kalian Iya. atau kayak gimana? Untuk itu kita ngambil Jabodetabek. Soalnya takutnya kalau ngejauh-jauh ntar kasihan juga kan 5 hari gitu. Misal ngambil dari mana gitu, Sumatera, NTT gitu. kejauhan. Ini kejauhan. Ya, kasihan juga mereka harus sewa penginapan lagi, bla bla. Jadi ngambil yang dekat-dekat aja. Biar Berarti di hari terakhir seru nih kayaknya nih. Ada apa nih? Maunya ada apa? Ya, maunya ada apa? Maunya dulu tunggu update selanjutnya di OSIS SMA IT Aulia. Boleh tuh di komen maunya ada apa? Ada apa? Biar apa? Harus follow biar dapat info. Ya betul. Segitu aja kali ya kita tanya-tanyanya. Masa kepanjangan kali ya, Kepanjangan, ntar biar nggak bosen. Iya, biar nggak bosen dengarnya.
Nah. Abis ini bakal ada episode selanjutnya nggak Dika? Pasti ada dong, masih ada banyak deh. Pokoknya tungguin aja. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe. Oh ya, notifnya, like, komen, nah, like, komen. Harusnya bakal nanti komen ya di hari terakhir Aska mau ada apa. Iya. Biar kita dapat ide Iya, ya. kita nggak bisa sih? mempertimbangkan. Pokoknya seru juga sih. Kita juga ada ide tapi seru juga. Terus komen kira-kira konten selanjutnya mau ngomongin apa? Iya, Nah, benar. Betul. Udah segitu dulu, kita tutup dulu podcast kali ini dengan kakak-kakak OSIS keren kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cabut dulu. Bye bye.